Hal-hal bisa menjadi sangat kompetitif di dunia K-pop. Dan kesuksesan seorang artis dapat ditentukan oleh satu acara atau lagu. 6 grup berikut yang dipilih oleh penggemar di Reddit, semuanya memiliki banyak hal yang menantang mereka ketika mereka debut, dan mereka dapat dengan mudah dibubarkan jika keadaan berjalan berbeda. Namun, semua artis K-pop ini telah mampu mengatasi tantangan mereka dan menjadi sangat sukses pada akhirnya. Berikut adalah beberapa grup tersebut. Yang pertama, BTS. Ini mungkin sulit dipercaya mengingat kesuksesan besar mereka sekarang. Tetapi BTS benar-benar kesulitan di awal karir mereka. Lagu debut mereka, No More Dream, tidak menarik banyak perhatian di industri K-pop. Dan beberapa lagu pertama mereka setelah dirilis juga tidak menarik banyak perhatian. Berasal dari perusahaan kecil yang sangat tidak dikenal tanpa banyak dana, BTS bisa dengan mudah dibubarkan sebelum mereka menjadi populer. Nyatanya mereka hampir bubar. Dengan perilisan I Need You, grup tersebut berencana untuk bubar jika lagunya tidak berhasil dengan baik. Namun, I Need You akhirnya memberi mereka kemenangan pertunjukan musik pertama mereka, dan saat itulah kesuksesan mereka dimulai. Seperti judul album mereka yaitu The Most Beautiful Moment in Life, BTS mengalami banyak kesuksesan pada tahun itu. Dimulai dengan memenangkan posisi pertama program musik The Show pada 5 Mei 2015 untuk lagu I Need You yang menjadi lagu andalan untuk rangkaian trilogi mini album mereka, yaitu The Most Beautiful Moment in Life Part 1. Diikuti dengan kemenangan di Music Bank, I'm Countdown, dan So Champions. Bahkan menempati posisi 4 di chart US dan mendapat penjualan digital 4 kali lipat dari Boy in Love, yaitu 824.508. Tak habis di situ, trilogi kedua mini album mereka, yaitu The Most Beautiful Moment in Life Part 2, juga menempati urutan nomor 1 dengan lagu andalan Run. Kesuksesan itu terus diikuti dengan banyaknya award yang mereka dapatkan dari mulai Best World Performer pada Mama Award hingga Best Korean Act pada MTV EMA. Rangkaian terakhir trilogi The Most Beautiful Moment in Life yang Forever dirilis tahun 2016 dan langsung menempati posisi pertama di chart US. Kesuksesan dilanjut dengan studio album kedua yaitu Wings yang langsung menempati posisi teratas di Billboard, bahkan menjadi artis Korea pertama dengan penjualan album tertinggi yang dicatat Billboard. Bahkan pre-order untuk penjualan album fisik Wings sebanyak 500.000 dan jumlah penjualan digital sekitar 600.000, dan jumlah itu terus bertambah hingga hari ini. BTS pun memenangkan desang pertama dalam kategori Best Album of the Year di ajang Melon Music Award pada 19 November. Popularitas mereka terus tumbuh di sana, dan sekarang tentu saja mereka adalah grup K-pop paling terkenal di dunia. Yang kedua, G-Friend. Sekali lagi, mungkin sulit untuk mempercayai hal ini sekarang, tetapi G-Friend juga berada di ambang pembubaran pada satu titik. Mereka tidak sepenuhnya diabaikan saat debut, tapi mereka juga tidak lepas landas. Pada satu titik, mereka sebenarnya memiliki sedikit dana, sehingga CEO perusahaan mereka harus menjual rumah mereka untuk bertahan hidup. Dalam kejadian yang aneh, sebenarnya pertunjukan yang tidak menguntungkan yang pertama kali membuat mereka lebih banyak perhatian dari publik. Selama penampilan Migustastu, panggung tempat mereka tampil sangat basah dan licin karena hujan, dan beberapa anggota akhirnya jatuh beberapa kali selama pertunjukan. Namun, tekad dan dedikasi mereka untuk melanjutkan pertunjukan membawa penggemar baru saat video tersebut menjadi viral. Tahun berikutnya, mereka memenangkan penghargaan acara musik pertama mereka untuk Love. G-Friend merogohkan posisi dalam industri K-pop dengan merilis Love pada Januari 2016. Lagu itu mengantar lebih banyak penghargaan sampai 15 piala di acara musik, menempatkan mereka sebagai salah satu girl group terbanyak yang pernah mendapatkan penghargaan. Di tahun yang sama, G-Friend comeback lewat Navilera. Di akhir 2016, video musik Love dan Navilera terpilih masuk ke dalam 10 video musik K-pop paling disukai masyarakat Korea Selatan. Tahun 2018, G-Friend mengadakan konser solo perdana bernama Season of G-Friend. Mereka lantas berekspansi dengan debut di Jepang yang menerima dengan tangan terbuka. Album debut G-Friend di Jepang menduduki posisi ke-10 di tangga lagu mingguan Oricon.
Yang ketiga, ATEEZ. Meskipun ATEEZ masih belum menjadi grup yang besar, mereka telah menjadi sangat sukses dalam 2 tahun sejak mereka aktif sejak debut. Namun, kesuksesan masa depan mereka pada awalnya tidak terlihat jelas. Mereka memulai debutnya di bawah KQ Entertainment yang relatif tidak dikenal pada saat itu. Seringkali sulit bagi artis dari perusahaan kecil dan tidak dikenal untuk menjadi benar-benar sukses, sehingga ATEEZ mengalami pendakian yang berat sejak awal. Album pertama mereka yang dirilis juga tidak menghasilkan banyak penjualan, yang kemungkinan besar akan sangat mengecewakan. Popularitas mereka perlahan tumbuh, bagaimanapun terutama dari fans internasional, dan mereka membuat kemenangan pertama mereka dalam waktu kurang dari setahun dengan Wave. Mereka sangat dipuji atas keterampilan performanya, dan album comeback terbaru mereka telah menghasilkan sekitar 400.000 penjualan. Penggemar berharap kesuksesan mereka terus berkembang di masa depan. Yang keempat, G-Idol. Pada saat G-Idol debut di bawah Cube Entertainment, perusahaan kekurangan uang untuk mempromosikan CLC dan Pentagon, dan dengan demikian debut mereka Latata relatif rendah anggaran. Untuk sedikit beresiko, dan album debut mereka hanya menghasilkan sedikit penjualan di minggu pertama, namun setelah grup tersebut mulai mempromosikan Latata di acara musik, mereka mendapat perhatian dengan cepat. Berkat kemampuan penampilan mereka yang luar biasa, serta popularitas yang diterima Soyeon sebagai trainee, mereka dengan cepat menjadi salah satu grup terkemuka di generasi keempat K-pop. Hanya dalam 2 hari sejak rilis, video musik debut mereka yang bertajuk Latata berhasil mendapatkan 2,2 juta penonton, dan tak hanya itu, album mini debut mereka ini juga berhasil memperoleh peringkat ke-13 di album Gaon Chart. Mini album I Am ini juga berhasil memuncaki peringkat ke-5 di Billboard World Album. Di tahun selanjutnya, girl band ini juga merilis album debut Jepang dengan album I Made, yang terdiri dari 5 lagu dengan single utama yang bertajuk Senorita. Pada tahun 2020, girl band ini berencana akan mengadakan tur dunia pertama mereka dengan judul Island Who Am I. Tur yang telah direncanakan akan meraih 32 negara ini akhirnya tertunda karena merebaknya pandemi yang melanda seluruh dunia. Namun hal ini tak mematahkan semangat girl band ini untuk terus berkarya. Hal ini ditunjukkan dengan perilisan album mini ketiga mereka berjudul I Trust. Yang kelima, Seventeen. Mirip dengan G-Idol, perusahaan Seventeen Pledis Entertainment memiliki pendanaan yang rendah dan sebenarnya hampir bangkrut ketika mereka debut. Oleh karena itu, para anggota tidak dapat memiliki banyak pelatihan sebelum mereka debut, yang sebenarnya akhirnya bekerja dengan baik untuk mereka dalam jangka panjang, karena mereka sekarang dikenal sangat banyak memproduksi dan mengatur sendiri. Terlepas dari hal-hal yang tidak menguntungkan mereka, debut mereka, meski sempat tertunda untuk sementara, cukup diterima dengan baik. Adore You cukup unik pada saat itu, sehingga menonjol di antara lagu-lagu grup pria lain yang sedang dipromosikan. Mereka sekarang terkenal sebagai salah satu grup yang paling tersinkronisasi di industri, dan status mereka sebagai tim yang memproduksi sendiri sudah pasti sangat dipuji. Yang keenam, Girls' Generation. Percaya atau tidak, Nation Girl Group dari generasi kedua K-pop tidak dimulai seperti itu. Faktanya mereka mendapat banyak kebencian dari publik bahkan sebelum mereka debut. Ada banyak desas-desus tentang mengapa ini terjadi, meskipun tampaknya tidak ada kesimpulan pasti yang tahu mengapa terjadi. Hanya setahun setelah mereka debut, Girls' Generation mengambil bagian dalam konser multigroup yang disebut Dream Concert pada tahun 2008. Dan mereka diperlakukan dengan sangat buruk. Ini adalah saat Samudra Hitam yang terkenal terjadi ketika sebelumnya stadion telah dipenuhi cahaya dari tongkat lampu penggemar untuk pertunjukan lainnya. Sebagian besar stadion menjadi hitam karena penggemar mematikannya sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Girls' Generation. Jadi bagaimana menurut kalian tentang grup-grup ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.